Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Korban ini kita belajar dari sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu dari dua nabi yang disebutkan kekasih Allah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW yang dinamakan Habibullah, kekasih Allah. Dan juga Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim ini perjuangannya sangat luar biasa untuk bagaimana mempertahankan keimanannya. Cobaan demi cobaan beliau alami, beliau hadapi, sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Suatu ketika beliau mendapatkan perintah oleh Allah untuk memotong anaknya yang sudah puluhan tahun ditunggu. Lalu kemudian perintah itu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Itulah yang sering disebut hari Tarwiyah. Lalu kemudian dia pastikan lagi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itulah yang dinamakan hari Arafah. Lalu dipastikan bahwa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sebagai orang yang bijak, orang yang baik, bukan serta-merta langsung melaksanakan, tapi ditanya dulu kepada anaknya yang puluhan tahun ditunggu dengan doa yang sangat masyhur, ada di dalam surat 37 ayat 100. Rabbi habli minas solihin, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keturunan yang soleh. Dan alhamdulillah doa itu dikabulkan, lahirlah Ismail. Ismail tumbuh menjadi anak yang sangat luar biasa solehnya, sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia ditanya, nah aku bermimpi diperintah oleh Allah untuk memotongmu. Lalu apa kata Nabi Ismail alaihissalam, anak yang umur sekitar 9-10 tahun? Ya abadi insya Allah minas sabirin. Ya Bapak silahkanlah laksanakan, semoga engkau menjadi orang-orang yang sabar. Ketika mendapat jawaban dari Ismail seperti itu, Ibrahim membawa ke sebuah tempat yang sekarang dinamakan Bukit Ismail di daerah Mina. Dalam proses perjalanan menuju tempat pemotongan itu, setan mengganggunya dengan sesuatu yang masuk akal. Ujian, cobaan yang pertama mengganggunya, dia mengatakan kepada Ibrahim, Ibrahim, itu anak kan sudah kamu tunggu puluhan tahun, masa akan kamu potong? Masuk akal. Tapi itu adalah jebakan setan. Tapi apa yang dilakukan Ismail? Maka mengambil kerikil lalu kemudian dilemparkan dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Dilemparlah mereka, para setan itu lari. Ternyata setan sebagai inaulakum adu mubin, musuh yang nyata bagi kita, tidak tinggal diam, penggoda yang kedua kalinya. Dan itu doanya semakin masuk akal. Apa yang dikatakan setan? Ibrahim, bukankah kamu adalah Nabi Allah? Bukankah kamu adalah panutan umat? Bagaimana nanti di hadapan umatmu ketika kamu memotong putramu? Apa yang engkau katakan kepada umatmu? Bukan itu adalah sebuah kehinaan. Masuk akal. Tapi apa yang dilakukan Ismail? Mengambil batu lalu dilemparnya kembali setan itu dan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Nah, itulah yang kemudian menjadi ritual lempar jumroh. Dalam proses perjalanan sampailah di tempat itu, maka Ismail mengatakan, ya Abah, lepaskanlah bajuku, jangan sampai nanti ada bercak-bercak darah yang tertinggal di bajuku. Kalau itu nanti ibuku, Siti Hajar maksudnya, akan merasa sedih karena kehilangan saya. Maka dilepaslah bajunya Ismail pada saat itu. Setelah itu Ismail berbaring, dia masih minta satu permintaan lagi, tutuplah mataku dengan daun supaya matamu tidak ketemu pandang dengan mataku. Kalau kita saling pandang, maka engkau tidak pernah akan tega untuk memotongku. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mencari daun, ditutuplah mukanya, dan pada saat itu proses pemotongan dilaksanakan dan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Pisau diletakkan di leher Ismail, tapi sekejap itu pula Allah menggantinya dengan domba. Pada saat diputuskan akan pemotongan Nabi Ismail alaihissalam, semua malaikat berhenti, semua dunia jagat raya berhenti melihat peristiwa yang super sangat amat dahsyat itu. Bagaimana seorang ayah akan memotong anaknya. Kita ini mungkin mendengar kisah ini, kita tidak terlalu getar karena kita tahu ujungnya memang Allah menyelamatkan Ismail. Seandainya itu tidak diungkapkan, tentu kita bisa membayangkan kalau anak-anak kita potong seperti itu bagaimana rasanya. Lalu kemudian pada saat itulah seluruh jagat raya semuanya bertakbir. Itulah takbir pertama kali di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.